Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sahabat-sahabat mahasiswa program studi manajemen dakwah YAIN Kudus yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar di perkuliahan awal 2023 semester genap. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya komunikasi organisasi, manajemen konflik, dan juga praktek mikromanajemen. Namun episode video saya kali ini saya ingin menerangkan tentang aturan main di dalam proses perkuliahan secara umum, yaitu yang pertama tentu saja nanti mahasiswa akan menerima RPS, rencana pembelajaran semester dari fakultas melalui saya. Kemudian nanti di dalam RPS ada beberapa tema atau topik bahasan yang bisa kita bahas sebagai acuan selama satu semester ke depan. Karena dalam satu semester ke depan kita akan bertemu kurang lebih 14 kali pertemuan minimal, yaitu 12 kali materi dan 2 kali 1 UTS dan 1 UAS, 2 kali ujian, sehingga 14 kali pertemuan. Nah, saudara, seperti perkuliahan di mata kuliah yang lain, tentu saja setiap kali pertemuan kita akan melaksanakan pembahasan dari setiap masing-masing topik, dan masing-masing topik itu 12 kali pertemuan materi itu nanti kita akan bagi materi-materi tersebut ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah satu kelas di masing-masing kelas teman-teman kalian. Nah, saudara, namun selain itu saya ingin menyampaikan bahwa proses perkuliahan nanti saya berharap hasil dari perkuliahan nanti teman-teman bisa memiliki topik-topik bahasan yang lebih konkret, sehingga saya harapkan nanti proses perkuliahan selama satu semester nanti saudara juga belajar bagaimana membuat karya ilmiah. Karya ilmiah yang akan teman-teman buat yang wajib yaitu satu adalah makalah. Makalah harus dibuat mengacu kepada buku panduan akademik yang ada di kampus kita, termasuk di dalam bagaimana kerangka pembuatannya, apa saja isinya, kemudian sampai pada referensi yang digunakan, bagaimana cara menyantumkan referensi hingga pada jumlah referensi yang digunakan. Itu yang pertama, soal makalah. Makalah bisa dibuat masing-masing kelompok, kemudian nanti setiap kali presentasi itu nanti makalah bisa disampaikan kepada dosen dan juga disampaikan kepada teman-teman sebagai bahan untuk berdiskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap di hasil perkuliahan nanti teman-teman, saudara-saudara bisa membuat karya ilmiah, yaitu berupa artikel jurnal ilmiah. Nah, maka dari itu dalam proses perkuliahan nanti secara teknis kita akan bahas secara offline atau secara online, secara interaktif, bagaimana mekanisme untuk bisa membuat artikel jurnal, maksud saya, bagaimana cara membuat artikel jurnal ilmiah. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut teknis-teknisnya bagaimana penentuan temanya, bagaimana susunan pembuatannya, bagaimana aturan pembuatannya, dan lain sebagainya. Yang jelas saya berharap dari mata kuliah yang saya ampu itu benar-benar bisa menghasilkan suatu produk atau karya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya, juga ke depan juga bisa dimanfaatkan oleh adik tingkat kalian. Saya kira itu hal yang perlu untuk teman-teman perhatikan. Ada karya tulis ilmiah berupa makalah dan juga ada karya tulis berupa artikel jurnal begitu. Ini juga merespon daripada aturan baru dari kampus kita. Ke depan akan diberlakukan tugas akhir mahasiswa S1 itu bisa berupa skripsi atau bisa memilih berupa artikel jurnal yang dimuat di jurnal terakreditasi begitu. Nah, masalah terakreditasinya yang seperti apa nanti kita tunggu saja aturan
main yang disiapkan oleh kampus kita. Tapi sebelum itu maka saya ingin menyiapkan teman-teman untuk juga bisa beradaptasi, bisa membuat artikel jurnal ilmiah yang harapannya nanti bisa berlatih dan bisa terbiasa sehingga nanti bisa menjadi alternatif di perkuliahan akhir kalian nanti di semester akhir, bisa membuat skripsi atau membuat artikel jurnal ilmiah yang dimuat di jurnal terakreditasi. Saya kira itu. Untuk yang lain, kontrak belajar dan lain sebagainya, saya ingin saudara juga sudah memahami dan mengikuti sebagaimana biasanya di mata kuliah yang lainnya. Baik, sementara itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, nanti kita sambung di dalam sesi yang lain, bisa offline atau bisa online. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.